Waduh, inilah presiden yang dicintai rakyat, teman-teman. Bukan orang yang lahir dan hidup dari keluarga yang kaya, keluarga konglomerat, keluarga yang mungkin sudah berada, tapi beliau ini orang yang, kalau kata Paman Jokowi itu, Jokowi adalah orang yang dari kecil hidupnya agak susah, teman-teman. Bukan orang yang enak hidupnya lah. Papa sehat selalu. Amin, amin. Melihat masyarakat Indonesia ini semangat Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana ini terkait dengan posisi Presiden Joko Widodo setelah beliau tidak menjabat lagi sebagai presiden. Karena kalau kita lihat ya, banyak sekali opsi yang timbul di permukaan terkait bakal kemana Pak Jokowi setelah menjadi presiden, teman-teman. Kalau Pak Jokowi sendiri beberapa waktu yang lalu sudah mengatakan bahwa ia akan kembali ke Solo dan ya mungkin menikmati masa tua di Solo, teman-teman. Dan juga ada beberapa isu terkait dengan Pak Jokowi ingin mengambil atau menjadi ketua sebuah partai. Dan yang terakhir adalah jabatan mungkin penasehat presiden kali ya, jabatan yang paling cocok untuk Pak Jokowi. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Ya. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh ya gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jokowi ini justru ya kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. As an political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik. Apakah dukungannya atau endorsementnya terhadap salah satu calon itu kemudian berpengaruh secara signifikan, masih akan kita lihat. Nah, itulah teman-teman ya. Kekuasaan Pak Jokowi itu melebihi partai dan harusnya memang seperti itu seorang presiden, teman-teman. Seorang presiden itu jangan sampai bisa diatur, bisa disetir, bisa disuruh-suruh oleh partai politik. Karena kan jabatan presiden ini kan jabatan tertinggi, teman-teman. Masa iya dia manut, turut sama partai politik, apalagi hanya ketua partai politik ya kan? Kan nggak mungkin. Dan Pak Jokowi sudah membuktikan hal itu, teman-teman. Beliau tidak bisa diatur, beliau tidak bisa disuruh-suruh, beliau tidak bisa dijadiin boneka oleh partai politik, dan beliau melawan, teman-teman. Melawan dalam tanda kutip ya, bukan melawan dengan cara keras, tapi beliau itu membuktikan kalau nih Jokowi bukan boneka partai gitu. Dan ini luar biasa, teman-teman. Dan lagian tadi disebutkan bahwa pamor Pak Jokowi ini masih sangat baik, masih dimanfaatkan oleh partai-partai lainnya. Terbukti di Pilpres kemarin banyak partai yang nebeng nama besar Pak Jokowi dan akhirnya mendapat suara yang banyak, teman-teman. Dan ini luar biasa Pak Jokowi ini. Jangan anggap remeh Pak Jokowi, teman-teman. Saudara, DPR menyetujui revisi Undang-Undang One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Padahal Dewan Pertimbangan Agung sebelumnya dibubarkan 2003 karena dihapus dari konstitusi. Nah, itu inisiatif dari DPR. Tanyakan ke DPR, itu inisiatif DPR. Dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, nama One Team Press berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Dari jumlah anggota, One Team Press beranggotakan 9 orang, sementara DPA ditentukan oleh Presiden. Perbedaan yang lain adalah One Team Press sebagai lembaga pemerintahan di rumpun eksekutif, sementara DPA menjadi lembaga negara. Jika One Team Press masa jabatannya mengikuti Presiden, di draft terbaru, masa jabatan tidak diatur. Di masa Orde Baru, Dewan Pertimbangan Agung dibentuk untuk menjawab pertanyaan dari Presiden untuk hal apapun, termasuk memberi saran kepada Presiden. Jokowi, teman-teman. Namun, seiring perubahan konstitusi pada 10 Agustus 2002, keberadaan DPA secara resmi dihapus melalui keputusan Presiden pada 31 Juli 2003.
Analis politik Agung Baskoro meyakini revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung disinyalir untuk mengakomodasi Presiden Jokowi menjadi penasihat khusus Prabowo Subianto nantinya. Saya kira hadirnya Dewan Pertimbangan Agung hasil revisi Watimpres ini bisa mengakomodasi ya supaya Presiden Jokowi memang arahnya memang jelas ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai jika ingin mengembalikan fungsi lembaga DPA yang seperti dulu, yang posisinya setingkat dengan Presiden, maka harus mengubah Undang-Undang 45. Tidak bisa dengan undang-undang. Harus, Tidak bisa. Tidak bisa. Karena bunyi Watimpres itu ada di Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang. Pasal 16 hasil amandemen. Yang disebutkan itu Presiden membentuk sebuah Dewan Pertimbangan yang memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Wah, berat juga ya. Kalau Dewan Pertimbangan Agung itu lembaga negara yang setingkat. Kalau sekarang hanya mengubah undang-undang, tetap dasarnya itu di bawah Presiden seperti sekarang. Yang maaf kita tidak tahu fungsinya apa tuh ya. Berarti DPA ini dulunya setara pembina di organisasi, teman-teman ya. Kalau di partai ya pembina partai gitu. Orang yang selalu memberikan nasihat kepada ketua atau orang yang memberikan nasihat kepada presiden. Ya mungkin ini yang mau dibangun oleh Pak Prabowo ya, Dewan Pertimbangan Agung ataupun Presidential Threshold gitu. Jadi mantan-mantan presiden ini atau presiden-presiden terdahulu kita ini bisa mengeluarkan isi kepalanya, bisa mencurahkan isi hatinya di forum Dewan Pertimbangan Agung atau Presidential Club. Untuk apa ya? Untuk sama-sama membangun Indonesia, teman-teman. Karena saya yakin presiden-presiden yang terdahulu ini punya misi dan visi yang sama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, teman-teman. Tapi mungkin dengan cara dan apa ya? Dan taktik dan strategi yang berbeda gitu. Tapi dengan berdiskusi, meramu itu semua dengan cara bersama, ya mungkin bisa mendapat jalan tengah yang bisa sama-sama dieksekusi oleh presiden yang sedang menjabat, teman-teman. Karena kan ya masing-masing orang punya tolak ukur, punya pemikiran, punya strategi beda-beda, teman-teman. Dan saya tuh lebih sepakat kalau presiden-presiden terdahulu ini jangan ada yang masuk partai gitu, jangan ada yang menjadi ketua partai, karena nanti pemikirannya, kebijakannya itu apa ya, kritikannya itu kadang masuk atau terindikasi, teranulir ke dalam sebuah partai, ke dalam sebuah kelompok gitu. Bagusnya presiden-presiden terdahulu mereka ini independen, mereka tidak terpaut oleh partai manapun, tapi ya suara-suara mereka ini objektif, suara-suara mereka ini benar-benar untuk membangun bangsa gitu. Bukan by sakit hati, perasaan, bawa perasaan, ini kan nggak bagus untuk kehidupan berbangsa kita, teman-teman. Semua objektif, semua sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat gitu. Saya sih sukanya begitu, teman-teman. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Kita kan kalah di WTO, tapi presiden bilang enggak, kita lawan Pak Luhut. Saya bilang setuju Pak. Ngapain kita takut sama mereka? Emang siapa dia? Kita lawan Pak. Saya bilang sama teman-teman di Amerika, Anda tahu nggak? Kami ekspor itu nikel ore itu 99% itu adalah ke Cina. Hanya 1% ke Eropa. Kami ban ini, Cina invest ke Indonesia. Kami ban ke Eropa, dia bawa kami ke WTO. Iya. Pak, saya bilang sama anak-anak muda di kantor saya, jangan pernah kau berharap negara maju itu akan mendorong negara berkembang jadi negara maju. You have to do it by yourself. You have to do by yourself. Ini mungkin sejalan dengan apa yang selalu dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa tidak ada satupun negara maju yang ingin melihat negara berkembang itu maju, teman-teman. Karena apa ya? Negara maju ini pengen mengeruk semua sumber daya alam negara berkembang agar ya mereka sendiri yang menikmati gitu. Negara mereka ya ambil sisa-sisanya aja. Nah, inilah yang dilawan saat ini oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Luhut dan teman-teman lagi dengan para pejabat-pejabat lainnya, para menteri-menteri lainnya untuk menggenjot hilirisasi. Karena apa? Kalau kita hilirisasi, pertumbuhan ekonomi kita, pendapatan negara kita akan meningkat secara pesat, teman-teman. Kita tidak lagi mengirim bahan mentah ke luar negeri terus kita beli dengan harga mahal bahan jadinya.
Kita nggak mau seperti itu. Sampai kapan kita mau jadi negara konsumen gitu? Kita kan mau jadi negara yang membuat, meng-create, apalagi ya, mungkin membuat barang-barang jadilah dari hasil-hasil bumi kita yang kemudian kita bisa jual ke luar negeri, teman-teman. Dan kemarin Pak Jokowi sudah meresmikan pabrik baterai mobil listrik terbesar di Asia Tenggara. Wah, ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan kita harus dukung, dorong agar hilirisasi itu bisa terwujud, teman-teman ya. Dan mungkin bagi yang menolak hilirisasi mungkin ada main mata dengan Barat dan Eropa ya. Aduh, bahaya. Pengalaman banyak orang punya loh. Tapi success story sebanyak Pak Jokowi punya success story nggak banyak orang yang punya. Karena saya selalu berkeyakinan siapapun yang terpilih jadi presiden di Republik ini, sekali dia terpilih jadi presiden, dia akan jadi presiden. Dulu kan orang juga mikir Pak Jokowi ini boneka Bu Mega. Tapi kan ternyata enggak. Enggak dong. Dan Pak Jokowi pasti punya kesadaran itu. Mungkin orang pikir ini keberlanjutan ini nanti yang mengendalikan tetap Pak Jokowi. Enggak, begitu terpilih jadi presiden Pak Prabowo yang jadi presiden. Tapi apakah Pak Jokowi hilang relevansinya? Enggak. Dia kan tetap jadi orang yang penting. Mungkin tempat bertanya, mungkin lebih sering bertanya kepada Pak Jokowi daripada ke orang lain mungkin di Republik ini, bisa aja. Karena punya pengalaman, punya success story. Kan dua hal yang pengalaman banyak orang punya loh. Tapi success story sebanyak Pak Jokowi punya success story nggak banyak orang yang punya. Waduh, teman-teman, itulah tadi pemaparan dari Bung Hasan Nasbi yang memang sudah ikut dengan Pak Jokowi beberapa tahun ya. Mungkin 2 periode ini beliau ikut dengan Pak Jokowi, teman-teman, dan itulah success story dari Presiden Jokowi. Dan memang banyak orang menganggap bahwa ketika Prabowo menjabat itu bakal disetir oleh Presiden Jokowi. Padahal tidak, teman-teman. Pak Prabowo itu punya legacy sendiri, punya aturan main sendiri. Yang ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo adalah hilirisasi yang utama. Itu yang ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Pokoknya yang strategis-strategis yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Kalau legacy-legacy lain mungkin dikesampingkan dulu. Yang paling penting adalah hilirisasi, karena ini kunci agar negara kita bisa maju nantinya, bisa menjadi negara emas. Negara emas, Indonesia emas 2045, teman-teman. Yang kedua adalah membangun sumber daya manusia. Karena Pak Jokowi ini sudah membangun infrastruktur, waktunya kita membangun sumber daya manusia agar punya daya saing di luar, teman-teman. Agar kita tidak kehabisan orang cerdas, orang pintar yang mau membangun bangsa. Intinya yang mau membangun bangsa. Kadang ada orang pintar tapi malas membangun bangsa. Nggak mau membangun bangsa, mereka membangun dirinya sendiri, teman-teman. Dan ini yang dibutuhkan oleh Indonesia ketika memasuki bonus demografi nanti. Kita butuh SDM-SDM yang unggul, yang luar biasa, sehat, tidak gampang sakit, dan cerdas tentunya, teman-teman ya. Ini yang penting. Saya katakan, saya disclaimer dulu ya, saya bilang. Saya bukan pendukung Prabowo, bukan pendukung Prabowo Gibran. Saya lawannya Prabowo. Saya merasa saya lebih baik dari Prabowo dan Gibran. Tetapi hasil pemilihan umum rakyat lebih percaya Prabowo. Ya sudah, gitu kan. Harus diakui secara sportif, apapun kritik orang tentang pemilu bagi saya ya sudah selesai gitu. Karena kita harus move on juga kan. Masa mau marah-marah terus enggak berhenti. Itu saya katakan kayaknya lebih dulu dari ketika Bu Mega berpidato tentang itu. Wow, luar biasa Pak Mahfud ya. Pak Mahfud ini teman-teman, sosok negarawan yang kalau dia berbicara itu objektif. Tidak diikat oleh siapapun, tidak diikat oleh partai apapun. Jadi saya tuh senang kalau mendengar omongan-omongan ataupun fatwa-fatwa dalam tanda kutip Pak Mahfud MD ya terkait dengan negara, korupsi, penegakan hukum. Saya tuh suka dengan Pak Mahfud, cuy. Asli. Apalagi pidato Pak Mahfud kemarin waktu tuh Tahun Baru Islam, beliau mengatakan ya, kalau kalah Pilpres ya udah kalah aja. Ya nggak usah sok kuat, nggak usah marah-marah segala macam. Wah, kayak nyindir seseorang gitu ya kan. Oh, ini yang kemarin nih. Yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru
memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran, itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, melaksanakan ketertiban dunia. Untuk apa? Kita bangun gedung-gedung. Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Ini baru negarawan teman-teman. Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung dan kita bersatu dan Indonesia tenang dan Indonesia kuat dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Dua sosok favorit saya ini ya teman-teman ya. Asal teman-teman tahu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo dua sosok pemimpin yang saya kagumi sampai saat ini teman-teman. Dan ya banyak orang yang tidak senang dengan hubungan baik kedua negarawan ini karena memang kalau kita lihat sejarahnya ya, Indonesia itu setiap pergantian pemimpin itu tidak ada yang mulus seperti Pak Jokowi ke Pak Prabowo teman-teman. Pasti punya batu sandungan, pasti punya kerikil-kerikil tajam, pasti punya ego-ego sentris tersendiri. Program-program yang lama pasti tidak dijalankan lagi, menjalankan program sendiri. Ya begitulah teman-teman setiap pergantian. Program yang lama presiden sebelumnya diabaikan. Dia bikin program-program baru. Padahal kan ini belum kelar ya, harusnya kan dikelarin dulu. Inilah yang mau dibangun Pak Prabowo dan Pak Jokowi, keberlanjutan. Jadi lanjutkan strategis atau rencana strategis bangsa gitu. Jangan perubahan-perubahan terus, pusing nanti orang berubah ya terus. Nah ini transisi yang sangat mulus dan banyak orang yang tidak senang dengan kedekatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo mungkin teman-teman ya, dan banyak yang berusaha untuk membuat hubungan mereka ini kacau, membuat hubungan mereka ini agak goyang. Nah, itulah tujuan-tujuan mereka teman-teman. Kita nggak tahu maksudnya apa, tapi apakah mereka tidak senang Indonesia ini akur, damai, dan seperti apa ya saya nggak tahu gitu. Tapi banyak yang menginginkan hubungan Pak Jokowi dan Prabowo ini retak karena dua pilar bangsa ini, ini kuat banget teman-teman. Satu Pak Jokowi yang cinta rakyat, satu Prabowo yang ingin melindungi rakyat. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa percuma, kata Pak Prabowo menyindir Pak Jokowi percuma bangun ini dan segala macam kalau di negara tidak aman, itu udah benar teman-teman. Itu benar banget, nggak ada yang salah. Tapi dipelintir ya kan. Nah maksud Pak Prabowo itu kalau kita sudah bangun jembatan, bangun ini ya, keamanan rakyat harus kita jaga juga. Keamanan, kenyamanan, ketentraman hidup harus kita jaga. Karena ya mungkin itu juga tujuan Pak Prabowo ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk menjamin keamanan dan kenyamanan rakyat teman-teman. Jadi tidak ada sendiri menyindir. Jadi buat kalian ya yang ingin melihat hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini retak ya, itu hanya sebatas angan-angan, hanya sebatas mimpi. Karena keduanya ini saling menghormati. Pak Prabowo aja sendiri, beliau pernah menangis di hadapan Pak Jokowi cuy. Ketika Pak Jokowi mengangkat Pak Prabowo menjadi Menhan. Prabowo datang ke kantornya, ke ruangannya, di sana beliau diberhentikan, tapi di sanalah sekarang beliau duduk menjabat sebagai orang yang nomor 1 di Kementerian Pertahanan. Dan itu berkat siapa? Berkat Pak Prabowo Subianto, berkat Pak Jokowi teman-teman. Pak Prabowo diberikan bintang 4 kehormatan oleh Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo orang yang sangat pandai, orang yang sangat tulus, dan orang yang sangat loyal kepada orang yang membantunya selama ini. Itu sikap dan karakter dari Pak Prabowo. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.